Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, kecelakaan maut terjadi di Tol Krapia Semarang. Kecelakaan di penghujung tahun ini merenggut 16 korban jiwa. Lantas bagaimana mengantisipasi agar kecelakaan tidak terulang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, salam presisi. Baik, Pak, jadi kita belajar dari insiden bus di Semarang yang baru-baru ini terjadi. Celah pengawasan mana yang menurut Anda paling perlu diperketat agar armada yang tidak layak jalan tidak sampai melenggang di jalur mudik atau juga wisata? Baik, terima kasih. Korlantas Polri dengan stakeholder sudah melakukan analisa dan evaluasi. Termasuk juga sebelum operasi, kolaborasi, koordinasi tentang kesiapan bagaimana mempersiapkan untuk operasi Nataru ini sebaik mungkin agar supaya dua aspek Harkamtipmas dan Kamseltip Carantas ini terjamin. Tentunya kami dengan Kementerian Perhubungan sudah melakukan ramcek, kita datang ke terminal, kita menghimbau. Maka dari itu setelah terjadi peristiwa itu kami mengevaluasi dan alhamdulillah 3 hari operasi ini ada penurunan kecelakaan yang cukup signifikan. Jadi peristiwanya itu turun 23,53% dari jumlah kecelakaan. Korban meninggal juga turun 23,24%. Jadi ada penurunan kecelakaan. Namun demikian, baik itu di jalan tol, baik itu di jalan arteri, baik itu di tempat-tempat wisata, termasuk juga yang mengarah ke pelabuhan, Mabes Polri, Korlantas Polri, dan Kementerian tentunya menghimbau kepada masyarakat agar supaya lebih hati-hati dalam rangka perjalanan mudik dan tahun baru. Dan bahkan kami dengan Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan SKP yang tadinya kendaraan besar sumbu 3 itu boleh melintasi di tol dengan window time, tetapi kita rubah kebijakan ini selama operasi untuk kendaraan sumbu 3 itu tidak diperbolehkan melintasi jalan tol. Ini bagian daripada upaya pentingnya dalam menjaga Natal dan Tahun Baru. Sumbu 3 diperbolehkan itu di arteri itu pada jam 17.00 hingga pagi hari. Ini bagian daripada upaya-upaya dan kami instruksikan kepada seluruh direktur lalu lintas agar mengantisipasi black spot, melakukan patroli dan menggelar kekuatan sarana dan prasarana di jalan agar supaya pengguna jalan betul-betul tertib berlalu lintas. Baik, Pak, tadi sempat Bapak sedikit menyinggung ya lintas sektoral dalam melakukan rem cek juga. Nah, sebenarnya Korlantas ini punya nggak sih Pak wewenang untuk langsung memulangkan misalnya bus yang tidak lolos uji teknis di tengah perjalanan? Tentunya kami harus berkolaborasi. Jadi kita melihat aspeknya komprehensif ya. Jadi orang juga harus kembali, kondisi kendaraannya harus kita cek. Kami tadi dengan Pak Kapolri ke terminal, kita cek juga kelengkapan daripada bus dan bahkan juga memberangkatkan mudik gratis di terminal Pulau Gebang, termasuk juga kita cek ke stasiun Senen. Upaya-upaya preventif edukatif ini kita lakukan semuanya dalam rangka bagaimana meminimais mungkin peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam perjalanan. Oke, Pak Agus, kita masih fokus soal bus ini ya Pak untuk Nataru. Publik sering melihat kecelakaan bus terjadi berulang dengan pola yang mirip. Dari kacamata Korlantas sendiri, apa tantangan terbesar dalam menertibkan perusahaan otobus atau PO ini agar benar-benar patuh pada standar keamanan, jadi bukan sekedar kelengkapan administrasi saja, Pak? Sebetulnya jauh sebelum operasi Nataru, Mabes Polri menggelar operasi namanya Operasi Zebra. Operasi Zebra juga kita menyasar ke PO bus untuk memberi edukasi, memberi himbauan, termasuk juga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan. Sudah kami lakukan. Maka dari itu adanya pos pengamanan, adanya pos pelayanan, adanya patroli, adanya kehadiran anggota di lapangan, adanya pemantauan command center, ini bagian juga mengendalikan kondisi lalu lintas yang alhamdulillah hari ini cukup terkendali ya. Yang dimungkinkan mungkin
nanti malam atau besok pagi terjadi puncak arus mudik karena kebijakan work from anywhere, sehingga kemungkinan tanggal 24 pagi hingga malam hari besok ini akan menjadi puncak arus mudik. Ini yang harus kita antisipasi agar supaya tidak ada lagi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Oke, baik, malam ini diprediksi sebagai puncak arus mudik Nataru begitu ya. Pak, bagaimana mengingat faktor kelelahan pengemudi, Pak? Ini sering menjadi pemicu ya. Apakah ada semacam mekanisme pemeriksaan kesehatan atau checkpoint wajib yang disiapkan Korlantas di titik-titik lelah atau fatigue area selama masa liburan ini, Pak? Hampir di sepanjang jalan arteri, hampir di sepanjang jalan tol, itu ada pos pengamanan, pos terpadu, pos pelayanan. Di Polres-Polres juga menyiapkan pos pelayanan untuk memeriksa atau menghentikan kendaraan untuk dicek kesehatannya. Dan kami juga menghimbau agar supaya manajemen itu harus berapa kilometer yang harus ditempuh, berapa jam yang harus ditempuh, dan di mana ia harus beristirahat. Ini kan sudah berkali-kali ya kita melakukan himbauan-himbauan seperti ini, tetapi alhamdulillah peristiwa secara kuantitatif dan kualitatif juga ada penurunan. Tentunya kami mohon dengan hormat kepada pengguna jalan, atuhi peraturan lalu lintas, tertib berlalu lintas, dan pentingkan keselamatan di jalan. Baik, Pak, terakhir Pak, ini jelang puncak arus mudik Nataru yang diprediksi malam hari ini. Tadi evaluasi di lapangan, mana-mana saja titik yang kemudian ini harus diwaspadai oleh pengendara, Pak? Baik, terima kasih. Operasi Natal dan Tahun Baru itu ada 4 klaster. Yang pertama adalah jalan tol dan arteri. Jalan tol tentunya di tol itu ada bottleneck. Di situ ada rest area. Ini bagian daripada tempat-tempat yang harus menjadi perhatian khusus, termasuk juga kilometer-kilometer yang menjadi black spot. Contohnya kilometer 91, termasuk exit tol di Ungaran, di Prambanan, termasuk juga yang di luar Jawa. Tempat-tempat ini sudah dikelola oleh anggota kita di lapangan. Termasuk juga yang di arteri. Di arteri juga pos-pos pengamanan itu berada di tempat-tempat black spot yang sudah dikelola. Sehingga di situ anggota dengan kolaborasi dan stakeholder untuk melakukan patroli bersama-sama dan menghimbau kepada masyarakat agar pentingnya keselamatan tentunya diawali dari disiplin berlalu lintas dan patuhi aturan lalu lintas dan lakukan rencana manajemen perjalanan yang betul, karena puncak arus yang kemungkinan malam ini sampai besok pagi sampai besok malam bangkitan arus cukup tinggi, tentunya harus hati-hati di jalan. Baik, Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, terima kasih. Semoga persiapan yang sudah dilakukan Korlantas ini bisa lancar malam hari ini. Selamat malam, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.